Halo, Sobat Eko Kunci dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di sebuah cafe. Jadi ini ada mie padeh. Mie-nya enak. Anda cobain di sini ya, dekat Bandara Muko-Muko. Tapi saya tidak akan bicara masalah mie. Saya akan membuka sebuah pintu yang pintu ini sudah lama tidak terbuka karena kuncinya hilang. Oke, ikuti terus. Nah, ini dia pintunya dan kita akan eksekusi. Kita akan gunakan alat seperti biasa ya, seperti ini dan ini. Oke. Halo Sobat Eko Kunci dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Eko Kunci. Kali ini saya akan eksekusi ya sebuah pintu yang sudah cukup lama tidak terbuka dikarenakan kuncinya hilang. Nah, di sini ini kunci ini berbeda dengan kunci biasanya. Kalau yang biasanya kita eksekusi kunci datar. Nah, kali ini kuncinya geriginya di pinggir. Biasanya ini kunci-kunci yang merek-merek ses ya, itu agak sedikit lebih sulit ya, teman-teman. Kita gunakan alat ini. Kita coba. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe ya, like, share ke teman-teman yang lain agar ketika terjadi sesuatu dengan pintu Anda bisa mencoba mengupayakannya sendiri. Tapi saya berpesan kepada teman-teman, ini semua adalah sebuah disiplin ilmu yang tentunya jangan salah Anda gunakan ya, jangan salah digunakan tentunya. Jadi Anda membuka pintu tanpa izin pemiliknya itu sangat tidak disarankan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kunci yang seperti ini, yang gerigi di samping, yang bukan datar, bukan titik, ini kecenderungannya tingkat kesulitannya lebih tinggi ya teman-teman. Seperti itu. Jadi mesti sabar. Kita coba cari celah. Ini kita dalam memutar itu kita tidak bisa menggunakan tenaga pull ya. Kita misalnya di besi yang bentuk Z itu kita tarik terlalu kuat, dia juga tidak mau. Kalau kita isi tenaga, tidak diisi tenaga, tidak dikasih tenaga, kita mendorongnya juga tidak mau. Jadi gimana ya, harus sedang-sedang itu menggunakan tenaganya. Jadi jangan terlalu kuat, juga jangan terlalu lemah gitu loh, sedang. Kalau terlalu kuat itu mata-mata pinnya terlalu menjepit sehingga kita menekannya terlalu keras. Nah, di sini memang butuh ketepatan, butuh kesabaran. Jadi saya sendiri tidak begitu spontanitas bisa untuk hal-hal seperti ini ya. Jadi mesti mencari celah. Karena yang perlu diketahui teman-teman di sini, tidak semua silinder itu sama ya. Polanya itu tidak semua sama. Jadi ya kita mesti meraba seperti itu. Kita masih upayakan.
Oh iya, bagi teman-teman kembali yang suka dengan channel saya, jangan lupa ya subscribe ya, like, share ke teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Nah, teman-teman juga bisa ketika misalnya bagaimana membypass sebuah silinder lebih jelas lagi yang tidak terpasang di pintu, itu bisa saksikan di channel saya yang lain. Nah, seperti ini Anda bisa saksikan di sana, itu lebih jelas untuk membypass sebuah silinder. Dia tidak terpasang di sebuah pintu, dia di luar, jadi lebih mudah kita untuk memperhatikannya. Teman-teman lebih mudah untuk memperhatikannya tentunya. Jadi ada berbagai cara. Tetapi yang jelas cara itu tidak spontanitas bisa, mesti sabar. Ini saya gunakan kunci pemutar Z-nya ini yang lebih panjang. Karena ini pintu ini terlalu mepet ke dinding, jadi agak sulit ya teman-teman. Saya bisa saja menggunakan cara yang di samping nanti, tapi teman-teman nggak terlihat gitu, tertutup dengan tangan. Jadi gimana caranya saya bisa membuka dengan posisi yang teman-teman bisa lihat ya. Ini sekedar share saja. Bahwa ini pintu ini bisa terbuka dengan cara sederhana seperti ini tanpa harus mencongkel pintu. Kalau dicongkel sudah pasti rusak. Jadi sangat merugi sekali ya kalau harus merusak pintu yang mahal pastinya. Seperti itu teman-teman. Oke, berbagai cara kita coba, yang jelas tidak merusak. Ya, tidak merusak, dan itu nanti pada akhirnya gimana caranya silinder itu berputar dan pintu ini terbuka. Oh ya teman-teman, di sini untuk membuka pintu, kunci pintu seperti ini biasanya dia berputarnya itu 2 kali. Jadi ketika kita memutar sekali saja itu pintu belum terbuka, biasa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi harus 2 kali putar. Jadi 2 kali kerja. Yang jelas seperti itu. Masih tetap diusahakan. Ini gergaji yang saya potong, saya tipiskan. Ini memang agak sedikit lemah, jadi ketika kita tekan dia agak bengkok. Jadi memang agak sedikit sulit. Tapi tetap saja harus diperjuangkan karena ini kita membantu pelanggan. Nah, di sini yang perlu saya informasikan ke teman-teman, tidak serta-merta bisa gitu loh. Artinya tidak semudah yang teman-teman kira buka seperti ini langsung bisa. Nah, itu tidak seperti itu teman-teman ya. Mesti pakai proses yang cukup lumayan panjang. Seperti itu teman-teman. Dan ini ada channel saya yang lain yang menginformasikan ke teman-teman semua gimana caranya ketika kunci kita patah dan dia tertinggal di dalam. Itu Anda juga bisa lihat di channel saya yang ini. Nah, ini Anda gimana cara ngambilnya, itu mudah sekali ya. Oke, kembali teman-teman, ini saya gunakan alat yang berbeda. Ini saya gunakan gunting yang saya tipiskan, dia lebih tipis tapi lebih kuat dibanding dengan mata gergaji besi yang saya bikin itu ya. Dia lebih sedikit kaku. Nah, sini kita coba. Yang jelas sabar dan tidak bosan. Coba. Seperti itu. Jadi membypass seperti ini kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa 2 menit, kadang-kadang semenit, kadang-kadang 10 menit, ya kadang-kadang 1 jam teman-teman ya. Jadi tidak pasti gitu. Tidak pasti, namanya kita memprediksi isi di dalam kunci gitu ya. Jadi kalau lagi nasib baiknya kadang nggak sampai semenit terputar gitu. Tapi kalau lagi dapat kesulitan seperti ini terkadang ya harus cukup memakan waktu ya gitu teman-teman. Nah, ini masih kita upayakan.
perlahan-lahan. Kita mesti sabar kuncinya. Seperti itu. Namanya juga sebuah kunci yang kita tidak tahu isi, kita tidak menebak isi, kita hanya bisa menggunakan feeling. Nah, ini alat pemutarnya saya menggunakan 2 buah gunting ya, karena terlalu mepet tembok ini agak susah, tapi juga tidak bisa. Kita coba memutar perlahan. Kita kembali gunakan pemutar yang tadi. Kembali ya, berbagai trik ya kita coba. Yang terpenting pintunya mau terbuka. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, bagi teman-teman kembali lagi yang belum subscribe ya, silahkan subscribe, like, share ke teman-teman yang lain, agar ketika terjadi masalah seperti ini Anda bisa mengatasinya. Nah, ini berputar, dia berputar perlahan, dia mau berputar, silindernya berputar. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berputar. Oke, perlahan berputar sekali. Nah, 1 putaran. Oke, coba. Nah, belum mau. Dia 2 putaran biasanya untuk kunci-kunci seperti ini. 2 putaran. Jadi kita harus mencari celah 1 putaran lagi, baru dia akan terbuka. Masih kita cari celahnya. Sini. Semoga cepat ketemu, karena yang pertama tadi sudah tahu celahnya, yang kedua ini biasanya lebih cepat nih. Oke. Jadi kita coba. Nah, mulai berputar lagi yang kedua saat ini. Nah, ini mutar yang kedua. Oke, yang kedua ini ketika sudah berputar 1 putaran, itu biasanya pintu sudah pasti terbuka. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah berhasil. Sukses ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah saksikan channel saya. Sampai jumpa di eksekusi berikutnya. Sukses untuk Anda semuanya.